Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber, para pemirsa YouTube? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan salah satu sahabat viewers kita yang bertanya terkait dengan motor STNK only. Pertanyaan yang disampaikan, apakah bisa motor STNK only itu dibayari pajaknya atau bayar pajak? Bisa nggak sih? Tentu bisa, tapi tidak semuanya bisa. Seperti apa motor STNK only yang bisa diisikan pajaknya atau bisa dibayari pajaknya? Simak sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, bagi yang baru nemuin channel Pengacara Santuy Official, kami minta dengan sangat hormat untuk subscribe terlebih dahulu. Pengacara Santuy Official. Baik sahabat subscriber, sahabat viewers, dan pemirsa YouTube, terkait dengan motor STNK only ini memang di masyarakat sangat cukup lumayan banyak yang membeli kendaraan bermotor, khususnya roda 2 ya, motor dengan kondisi STNK only atau hanya memiliki STNK-nya saja tanpa dilengkapin dengan BPKB-nya teman-teman. Nah, ada permasalahan juga. Ada yang bingung, ada yang galau. Kalau saya beli motor STNK only, bisa nggak sih dibayari pajaknya? Atau bahkan nanti bisa nggak sih pajaknya, pajak 5 tahunannya itu diperpanjang? Bisa nggak? Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan, ada beberapa motor STNK only yang itu bisa dibayari pajaknya. Bisa dibayar pajaknya teman-teman. Yang seperti apa? Tentunya motor STNK only yang memang motor tersebut kita beli dari saudara kita, dari misalkan anggota keluarga kita, misalkan dari paman, dari kakak, dari adik, dari sepupu, keponakan. Nah, itu bisa. Kalau misalkan motornya tersebut memang hanya STNK only dan BPKB-nya hilang. Kenapa bisa dibayari pajaknya? Karena pada saat kita bayar pajak, karena STNK-nya, nama yang tercantum di dalam STNK itu bukan nama kita, otomatis Samsat akan meminta KTP teman-teman. Nah, jadi harus ada KTP. Oleh karena itu, kalau misalkan motor STNK only itu kita beli dari saudara kita, atau misalkan dari teman kita tapi orangnya tidak pergi jauh, orangnya bisa kita temui, dan pastinya ketika mau bayar pajak kita bisa minjem KTP-nya. KTP-nya bisa dipinjam untuk sebagai persyaratan bayar pajak tersebut. Nah, jadi motor STNK only itu ada yang bisa dibayari pajaknya, yaitu yang bisa kita pinjam KTP-nya. Oleh karena itu, kalau misalkan mau beli kendaraan bermotor, khususnya roda 2 yang kondisi STNK only, itu sebaiknya jangan sembarangan beli, apalagi belinya misalkan dari orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Ya, belilah dari orang-orang yang kita kenal, yang orangnya dapat kita temui, suatu saat kita mau bayar pajak bisa dipinjam KTP-nya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bisa nggak motor STNK only itu diperpanjang pajak 5 tahunannya? Tentu kalau untuk perpanjangan pajak 5 tahunan, menurut sepengetahuan kami itu sulit, nggak bisa diperpanjang teman-teman. Kenapa? Karena Samsat pasti akan meminta BPKB-nya, ya, meminta diperlihatkan atau dilampirkan BPKB, bukti pemilikan kendaraan bermotor. Nah, ini pasti kendala juga, ya, kendala kalau misalkan mau diperpanjang pajak 5 tahunannya. Jadi kesimpulannya, motor STNK only itu ada yang bisa dibayari pajaknya kalau belinya dari orang yang kita kenal,
dan bisa dipinjam KTP pada saat kita mau bayar pajak. Tetapi motor STNK only tidak bisa diperpanjang pajak 5 tahunannya. Itu adalah plus minus membeli kendaraan bermotor yang hanya kondisi STNK only saja. Nah itu, jadi bagi teman-teman yang mau beli motor dalam keadaan STNK only, silahkan dipertimbangkan dulu, dipikir matang-matang dulu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa YouTube video ini ada gunanya, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lain, tentu dengan sangat hormat dan penuh kerendahan hati kami meminta dukungan dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.